Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesempurnaan hidup dalam kita, kesempurnaan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita yang sakit, keluarga Bapak dan keluarga kalian yang sedang sakit. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya. Semoga Allah memberikan kesembuhan terhadap penyakitnya. Dan sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, semoga Allah selalu cepat memberikan kesembuhan. Semoga kita yang sedang sehat, Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, semakin sejahtera dalam hidup kita. Amin. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemurahan rezekinya kepada kita, yang banyak, yang berkah, yang halal kepada kita, yang Allah ridhoi dan bermanfaat bagi kita dan orang lain. Mudah-mudahan Allah selalu membantu urusan kita, mempermudah urusan kita, terutama ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita mencari ilmu kepada Allah. Allah mempermudah ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan dalam urusan hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tematik dan akidah akhlak. Untuk hari ini, untuk kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang akidah akhlak. Silakan buka halaman 94 ya. Kalian cukup menyimak, mendengarkan apa yang Bapak jelaskan ya. Nanti kalian akan paham betul apa yang Bapak jelaskan kalau kalian mendengarkan penjelasan dari Bapak. Baik, kita mulai dari halaman 94. Di situ kita mulai dari Asmaul Husna Al-Mujib. Al-Mujib artinya apa? Al-Mujib itu Allah yang maha mengabulkan ya. Jadi setiap hamba Allah yang berdoa kepada Allah, terutama bagi orang yang beriman kepada Allah, orang yang Islam, orang yang soleh ya, orang yang beriman sudah, maka dia akan dikabulkan oleh Allah. Dan kita hanya meminta kepada Allah, bukan kepada makhluk Allah ya, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta kepada Allah, ketika kita mempunyai masalah, ketika kita ingin dipermudahkan dalam segala hal, ketika kita sedang berada dalam kesulitan, ketika kita seingin meminta rezeki kepada Allah, maka angkatlah tangan kita gitu ya. Kita menengadah kepada Allah, meminta kepada Allah, mengangkat tangan kita. Kalau tangan kita sudah seperti ini ya, kalau tangan kita sudah diangkat ya, menyatu tangan kanan dan kiri, insya Allah Allah akan malu jika Allah tidak mengabulkan ya. Intinya kalau kita sudah berdoa, kita sudah minta kepada Allah, kita sudah berjihad, berikhtiar ya, berdoa kepada Allah, Allah akan malu untuk tidak mengabulkan. Artinya Allah pasti mengabulkannya ya. Allah itu maha mengabulkan. Al-Mujib. Yang penting kita itu mempunyai iman kepada Allah, kita itu beramal soleh, dan hati kita itu bersih, ikhlas meminta hanya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa ya. Niat kita itu hanya kepada Allah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mengabulkan, sebagaimana dalam firman Allah ya, surah Quran surah Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Dan apabila hamba-hamba bertanya kepadamu Muhammad ya tentang aku, ini firman Allah, Allah yang berfirman kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ya, kata Allah, Allah itu dekat. Fa inni qarib. Aku mengabulkan, ya, ujibu, aku mengabulkan permohonan yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Kata Allah, apabila manusia itu memohon, meminta kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, kata Allah. Dan orang yang akan Allah kabulkan adalah orang yang memenuhi permintaan Allah. Contohnya, Allah nyuruh berzakat Allah nyuruh berpuasa Allah nyuruh solat Allah nyuruh bersyahadat maka orang itu ketika berdoa Allah pasti akan mengabulkan. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Ini yang pertama ya, beriman kepadaku, kata Allah, kepada Allah. Iman itu apa? Antu'minu billahi, ya. Beriman kepada Allah itu percaya, menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, itu beriman, percaya ya bahwa Allah itu Rabb, sesembahan, ya. Allah itu ilah, sesembahan, Rabb yang mengajarkan, yang menjadi sesembah bagi kita, bagi manusia. Tidak ada yang lainnya, ya. Tidak ada yang lain selain Allah, ya. Agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kalau kita sudah beriman, pasti kita akan berada dalam kebenaran, ya. Maka ketika berdoa, Allah akan malu jika Allah tidak mengabulkan. Allah pasti akan mengabulkan, ya. Itu adalah penjabaran atau penjelasan dari Al-Mujib. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu Al-Jabbar, yang memiliki kegagahan. Gagah, apakah sama dengan orang yang gagah, orang yang tinggi besar? Bukan, ya. Ini beda. Orang yang gagah itu tidak segagah Allah, ya. Dia hanyalah gagah sebagai manusia, makhluk Allah. Kegagahan Allah itu apa artinya? Bahwa Allah yang maha gagah, maha besar, yang berhak disembah. Artinya Al-Jabbar ini yang maha gagah, bahwa Allah yang maha gagah, yang selain Allah itu rendah, ya. Rendah dan harus tunduk kepada Allah, karena Allah yang maha gagah, ya. Tidak ada yang gagah lagi. Manusia gagah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kegagahan Allah. Jadi yang lain itu rendah, ya, serendah-rendahnya gitu, ya, daripada kegagahan Allah. Jangan dibandingkan kegagahan manusia dengan kegagahan Allah, ya. Sebagaimana dalam firman Allah, ya, yang menjelaskan tentang beberapa beberapa sifat Allah, salah satunya Al-Jabbar, ya. Ada di surat Al-Hasyr ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Mari kita artikan, ini pujian, ya. Dialah Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Jadi tidak ada sesembahan lagi selain Allah. La ilaha illallah, gitu, ya. Al-Maliku, yang maha suci. Yang merajai. Al-Malik itu yang merajai. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, yang maha sejahtera. Al-Mu'min, yang mengaruni.
memberikan keamanan, Al-Muhaimin yang memelihara, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar ya yang maha gagah, Al-Mutakabbir yang memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan, gitu ya. Allah itu maha suci ya dari apa yang mereka sekutukan. Orang-orang pada menyembah Tuhan katanya, padahal arti Tuhan itu apa sebenarnya, gitu ya. Sedangkan kita bukan menyembah Tuhan, kita menyembah Allah, gitu ya. Yang kita sembah itu Allah, bukan Tuhan ya. Tidak ada ilah Robbi gitu yang harus kita ingat, bukan Tuhan itu sesembahan mereka ya, seperti matahari itu disebut Tuhan menurut mereka, seperti patung, berhala, seperti apa dan sebagainya, gitu ya. Yesus itu Tuhan menurut mereka, kan tetapi orang Islam sesembahannya hanyalah Allah, la ilaha illallah. Oke, sebagai sebelum ditutup Bapak akan bacakan lagi pujian kita kepada Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Sadaqallahu maulana azim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita ingat, meskipun kita tidak ingat sekarang, mudah-mudahan besok kita akan ingat. Jika besok kita tidak ingat, mudah-mudahan nanti kita akan ingat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesegaran terhadap otak kita, memberikan kesegaran kepada kesehatan kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.